Ya, shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi ya. Kita boleh bertemu kesekian kalinya melalui laptop masing-masing ya, saudara-saudara ya. Jadi jangan kaget kalau kelihatan gemuk-gemuk ini. Jarang pergi kecuali Pak Dipo itu ya, ke sana kemari saudara ya. Karena memang panggilannya harus ke sana kemari. Kalau saya bisa pakai laptop, ya sampai hari ini pakai laptop. Tapi saya di gereja sudah onset beberapa bulan yang lalu, saudara. Ya, jadi Pak Bambang nggak ada di tempat, pelayanan keluar. Nah, saya diminta doa berkat. Jadi saya ke gereja supaya setelah ini nanti doa berkat. Khotbahnya masih rekaman, Bapak Ibu. Karena pembicaranya luar kota, jadi kita minta rekaman. Nggak berani datang, saudara. Ya, dan khotbahnya hanya 30 menit. Nah, jadi kan 1 jam kurang kayaknya, karena pujiannya hanya 20 menit juga, saudara. Jadi 1 jam kurang sudah selesai sepertinya. Oke, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal 4, saudara. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Nah, ayatnya sudah saya tampilkan di situ. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, judul firman Tuhan tadi di awal slide, to be like Jesus. Jadi menjadi seperti Yesus. Coba kita lihat Lukas 4 16 sampai 20. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, terjemahan literal ada sambungannya, untuk menyembuhkan hati yang hancur. 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ayat yang ke-20, saudara, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, menjadi seperti Kristus bisa apa tidak? Ada orang yang berkata tidak mungkin bisa. Ya, Yesus itu memang manusia sama dengan kita, tapi dia tanpa dosa, kita orang berdosa. Ada yang menjawab seperti itu. Tapi kalau Alkitab mengatakan menjadi seperti Yesus, saudara, harusnya bisa. Bukankah kita sudah merefleksikan melalui pujian? Kalau lagu yang modern dikatakan apa? Ku mau sepertimu Yesus. Benar, saudara? Kita menyanyikan lagu itu. Ku mau sepertimu Yesus. Nah, lagu yang lama, saudara, generasi orang tua kita, seperti Yesus, itulah yang ku pinta. Ya, benar ya, saudara ya? Nah, itu yang versi lama. Tapi paling tidak di dalam kerinduan ketika memuji, benar-benar ingin seperti Yesus. Nah, tentunya memang bukan dalam hal kealahan, nggak mungkin, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Yesus, saudara, itu harus bisa kita lakukan. Ya, ada ayat yang mengatakan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kita mungkin bertanya, bisa nggak sempurna? Oh bisa Pak, besok kalau sudah di surga. Iya, kalau sudah di surga, semuanya sempurna. Nggak mungkin ada orang yang masuk surga tapi belum sempurna. Nggak mungkin, saudara. Tapi Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakku yang di surga sempurna. Nah, Tuhan mengajarkan itu kepada murid di mana, saudara? Di bumi, masih di dunia, masih hidup, apa sudah di surga? Nah, ayat paralelnya ada di Injil Lukas ya. Ayat paralelnya boleh dilihat di situ. Ternyata Yesus mau mengatakan apa? Ayat paralelnya mengatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakku yang di surga murah hati. Jadi, saudara, ukuran kesempurnaan di dalam dunia dilihat dari apa? Ketika saya dan saudara sebagai orang percaya murid Kristus punya hati yang berkemurahan. Nah, mungkin kita sudah tunjukkan melalui masa pandemi ini menolong banyak orang yang mengalami kesulitan. Kita sudah bermurah hati.
baik secara perorangan maupun secara gereja, bersama-sama bakti sosial dan lain sebagainya, saling menolong. Jadi saudara, ukuran kemurahan hati, ukuran kesempurnaan di dunia dilihat dari ketika saudara-saudara memiliki hati yang bermurah hati. Nah, sekarang kita lihat saudara, pada waktu Allah menciptakan manusia, firman Tuhan mengatakan sebelum jatuh dalam dosa, manusia dicipta segambar serupa dengan Allah. Benar ya, Kejadian pasal 1, saudara, ayat yang ke-26. Tetapi ketika manusia sudah berdosa, Kejadian 5 ayat 3 mengatakan apa? Manusia itu dilahirkan segambar serupa Adam. Makanya saudara lihat, sejak jatuh dalam dosa, perbuatan manusia, kehidupan manusia penuh dengan dosa. Kenapa? Karena memang kita dicipta segambar dengan Adam. Kita memiliki natur yang berdosa, istilahnya dosa warisan. Saudara. Jadi ada dua macam dosa, dosa warisan dan dosa perbuatan. Kalau dosa warisan mewarisi Adam dan Hawa, manusia pertama. Tapi ada dosa perbuatan yang kita lakukan, saudara, yang kita ucapkan, itu namanya dosa perbuatan. Lalu yang ketiga, ketika lahir baru atau percaya Yesus, firman Tuhan mengatakan apa? Roma 8 ayat 29, kita akan diubah serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Jadi kita akan serupa dengan Kristus, saudara. Artinya apa? Ketika kita percaya Yesus, dosa warisan, dosa keturunan Adam dan Hawa sudah diampuni. Tapi ada yang kedua namanya dosa perbuatan, dan ini sering muncul. Dan ketika kita jatuh dosa, ya kita lanjutkan ya, minta maaf. Nah, kalau kita melihat, saudara, ketika sudah percaya Yesus, maka kita diubah segambar dengan rupa anaknya Yesus Kristus. Selama kita hidup di dalam dunia ini, saudara, maka kita diubah dalam sifat, karakter hidup kita semakin seperti Kristus. Nah, lalu kita melihat di dalam Lukas tadi, apa yang kita pelajari ketika kita dikatakan menjadi seperti Yesus dalam hal apa? Ternyata saudara, dari bagian pertama tadi, ya ayat yang ke-16, di dalam hal kebiasaan. Tadi kata Alkitab mengatakan Yesus memiliki kebiasaan apa, saudara? Pada hari Sabat dia masuk ke dalam rumah ibadat. Hari beribadah, jam ibadah, masuk beribadah, saudara, ke sana. Ayo sekarang kita renungkan. Sebelum pandemi sama masa pandemi, saudara, kita beribadahnya disiplin mana? Tertib mana, saudara-saudara? Sebelum pandemi apa, saat pandemi seperti sekarang ini. Nah, seharusnya melalui Zoom, ya, tidak perlu datang ke gereja, harusnya lebih tertib. Ya, saudara ya, lebih disiplin, betul ya. Tidak perlu tenaga untuk datang ke gereja, jadi waktunya bisa cepat, ya, tidak perlu transport dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, ternyata banyak orang Kristen yang tidak tertib, kurang tertib, benar ya, saudara. Nah, biarlah pagi ini kita mengoreksi diri kita, ya, kita mau kembali, walaupun kondisinya masih belum berubah, saudara. Mungkin gereja Bapak Ibu belum mengizinkan untuk onsite, oke. Tapi paling tidak melalui virtual kita bisa melakukannya dengan tertib, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Yesus memiliki kebiasaan masuk dalam rumah ibadat setiap hari Sabat. Bayangkan, seminggu sekali ya, hari ke-7. Kalau kita hari Minggu, rutin seperti itu, saudara. Dan yang terpenting bukan hanya rutin saja, tapi memiliki gairah, memiliki semangat untuk beribadah. Survei membuktikan masa pandemi ternyata semangat beribadah orang Kristen itu berkurang, merosot jauh, saudara, dibanding sebelum ibadah, sebelum masa pandemi. Apalagi ditambah dengan kesulitan ekonomi, ya, ada yang bangkrut, saudara, penuh dengan masalah dan lain sebagainya. Nah, itu menambah sebagai faktor supaya lebih lagi, saudara, orang Kristen gairah untuk beribadah sangat menurun. Nah, hari ini kita boleh merenungkan, Yesus memiliki kebiasaan yang baik, yaitu masuk ke rumah ibadah. Kenapa, saudara? Dia beribadah kepada Tuhan, ya, melayani, saudara. Dalam konteks ini yang kita baca, Yesus membaca kitab Yesaya, belum berkhotbah, masih membaca, saudara. Nah, artinya apa? Sebagai hamba Tuhan, saudara, kalau nggak pelayanan kadang tidak mau datang ya.
Nah, gitu ya. Nggak pelayanan, nggak datang. Loh, kapan datangnya? Ya pas diundang aja pas pelayanan. Nah, mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi saudara, Yesus mengajar kepada kita. Tiap hari Sabat, dia masuk ke rumah ibadat. Walaupun tidak berkhotbah, tidak mengajar, dia tetap datang. Nah, Bapak Ibu, ini satu pelajaran yang sangat indah. Kalau saya di gereja tidak khotbah pun tetap datang. Nah, gitu ya. Tetap datang. Nah, hari ini kita bisa belajar beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan yang terpenting apa? Ketika di dalam persekutuan, di dalam ibadah, kita bisa bersekutu satu dengan yang lain. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan apa? Janganlah tinggalkan persekutuan ibadahmu. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang masih sulit seperti ini, orang Kristen ditantang, ayo kembali beribadah kepada Tuhan, yang merupakan kebiasaan kita sebelum pandemi. Seperti kebiasaan Yesus, demikian juga kebiasaan Yesus menjadi kebiasaan kita. Lalu yang kedua, saudara, membaca Alkitab. Ya, maksudnya di sini adalah membaca kitab suci, kitab perjanjian lama. Karena waktu Yesus hidup, perjanjian baru belum ditulis, saudara. Ya, yang ada sudah ada perjanjian lama. Nah, Yesus membaca gulungan kitab Yesaya, salinan kitab Yesaya. Nah, dengan kata lain, saudara, membaca kitab suci menjadi kebiasaan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kebiasaan Bapak Ibu? Di gereja kami setiap hari ada program baca Alkitab 3 pasal. Ya, lalu setelah baca memberi laporan di WA group, saudara. Jadi siapa saja yang sudah membaca memberi laporan, kita lakukan sejak pandemi ini, Bapak Ibu. Nanti malam-malam ya saya yang terakhir dengan habis itu Pak Bambang. Lalu ini siapa saja? Lalu saya juga memberi laporan ya, saudara. Nah, itu jadi kebiasaan. Dan bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya membaca, tapi jemaat juga saya ajar untuk apa? Menyampaikan renungan. Ya, 3 minutes itu, 3 menitan ya, sampai 5 menit, saudara. Awal-awal enggak sampai 3 menit sudah amin. Ya, kita upload YouTube, publish, saudara. Gitu ya. Sekitar ada 15-an orang. Terus sekarang karena sudah terlatih, hampir 2 tahun, saudara, udah canggih-canggih. Dibilangin 3 menit, sekarang ada yang 5 menit, ada yang 7 menit. Ya, jangan lama-lama, sudah maksimum 5 menit. Iya, Pak Roh Kudus bekerja, Pak, kebablas sampai 7 menit. Nah, saudara-saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara mencontoh kebiasaan yang baik ini. Jadi sekarang saya sama Pak Bambang ringan ya. Kalau tadinya setiap hari saya sama Pak Bambang gantian renungan, saudara. Tapi sekarang saya sebulan 3 kali. Pak Bambang sebulan 3 kali. Lainnya jemaat. Ada yang 2 kali, ada yang juga 3 kali, ada yang juga 1 kali. Nah, jadi corona ini membawa berkat bagi kami terutama. Akhirnya jemaat membaca penuh antusias, lalu menyampaikan renungan. Nanti saya kirim ya Bapak Ibu ya, jemaat yang sampaikan renungan. Siapapun boleh, saudara. Ya, kalau ada yang sulit tanya saya dulu. Oke, tidak apa-apa. Sebelum diupload, memang masuk ke saya dengar dulu. Jangan-jangan ada yang salah kan begitu, saudara. Kan memalukan nanti ya, daripada banyak omongan. Ya, saya periksa dulu, bagus saya upload ke YouTube. Nah, saudara-saudara, kenapa? Di samping membaca Alkitab sebagai kebiasaan, Tuhan berkata apa? Berbahagia, terjemahan lain mengatakan diberkati. Yosua 1, 7, 9, Mazmur 1, ayat 2 dan 3. Ya, saya masih ingat lagu kebangsaannya GB Pucang ya. Saudara, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan itu siang dan malam. Loh, saudara, ini kan lagu kebangsaanmu ya. Kenapa kita tidak melakukannya? Amin, saudara. Biarlah itu menjadi kebiasaan. Ketika membaca Alkitab, Tuhan berkata, diberkatilah yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi yang merenungkan firman itu siang dan malam. Bahkan bukan hanya merenungkan, saudara, tapi Wahyu 1 ayat 3 mengatakan mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, yang pertama, biarlah itu menjadi kebiasaan kita. Lalu yang kedua, saudara, yang ke-18 tadi dikatakan apa? Roh Tuhan telah ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Nah, ada pengurapan Roh Kudus. Saya dan saudara juga sudah ada pengurapan Roh Kudus. Lihat gambar di sebelah itu, saudara. Itu peristiwa Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika Roh Kudus dicurahkan secara permanen kepada semua orang percaya, maka mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, mereka diurapi dengan Roh Kudus. 1 kali efektif untuk selamanya.
Jadi Bapak Ibu, kita sudah ada pengurapan Roh Kudus, sudah kapan? Sejak lahir baru, sejak percaya Yesus, sejak diselamatkan, otomatis kita sudah ada Roh Kudus. Ya boleh berdoa, Tuhan urapi hambamu, Tuhan urapi kami semua, boleh. Sebenarnya nggak ngomong seperti itu pun nggak apa-apa, karena kita sudah diurapi. Mungkin doanya diganti, Tuhan pakailah hambamu yang sudah engkau urapi. Saudara, ya nggak apa-apa, karena itu bahasa puisi ya. Tapi ketika sudah diurapi Roh Kudus, apa yang dilakukan? Ketika ada Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Yesus ada Roh Kudus. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Ya, 2 Korintus 1 ayat 21-22, kapan Roh Kudus ada dalam hidup kita sejak saya dan saudara lahir baru ya. Nah, ketika sudah ada Roh Kudus, maka hidup saya, hidup saudara berdampak seperti Kristus. Nah, seperti apa saudara? Dikatakan tadi apa? Nah, ia telah mengurapi aku, maka aku menyampaikan, memberitakan yang namanya kabar baik kepada orang miskin. Nah, ini aneh. Harusnya orang miskin diberi makanan. Orang miskin diberi sembako, benar ya? Tapi ini kok orang miskin diberikan kabar baik. Saudara, ternyata kata miskin ini, saudara, dari kata Yunani petokos. Jadi ada dua kata, penikran dan petokos. Penikran itu, saudara, miskin tapi masih punya harta. Saudara lihat orang yang ngamen itu. Mungkin kita berkata miskin ya di perempatan-perempatan itu. Ternyata dia punya sepeda motor, saudara. Dia datangnya pakai motor, betul? Ya, yang angklung itu loh, saudara. Datangnya pakai motor. Itu jangan-jangan dia di desa punya sawah, saudara-saudara. Lebih kaya dibanding kita. Nah, jadi dia pura-pura miskin gitu ya. Ketika ditanya kenapa kok cari kerjaan di sini, ya jenuh di desa, gitu ya. Makanya di kota, saudara. Ada begitu. Jadi nanti sore pulang, katanya begitu, saudara. Ya, nah, jadi miskin tapi masih punya harta. Mungkin saudara juga berkata, aku orang miskin tapi masih punya rumah. Ya, tapi kan kontrak, Pak. Ya, walaupun kontrak kan rumah, saudara-saudara. Ya kan? Terus, aku miskin, Pak, nggak punya baju, tapi saudara tetap pakai baju kan? Aku miskin, Pak, nggak bisa makan. Ternyata saudara masih sudah makan kan tadi pagi? Kita belum, saudara. Nah, artinya apa? Miskin tapi masih punya, itu penikran. Tapi kata yang dipakai di sini menyampaikan kabar baik kepada orang miskin itu petokos, benar-benar miskin, nggak punya apa-apa kecuali berbelas kasihan, minta sesuatu kepada orang. Nah, dalam hal ini adalah miskin rohani, miskin di hadapan Allah, seperti Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Miskin rohani artinya apa? Orang berdosa. Jadi orang berdosa diberitakan kabar baik supaya mereka kembali kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan, saudara. Bukankah ini juga merupakan panggilan kita? Mengajak orang. Apalagi ibadahnya nggak usah datang ke gereja untuk sementara. Ikut Zoom. Nah, di tempat kami ada kelompok sel namanya ya, saudara-saudara. Seminggu sekali kita belajar firman Tuhan. Itu ada yang mimpin ini kerjaannya ngajak orang. Dia jalan pagi, olahraga, ketemu orang, ngajak orang, diajak. Nah, hari ini saya mendengar ada 2 lagi yang diajak, saudara. Besok Rebu mau ikut masuk ke grup WA, ya, supaya komunikasinya lebih baik. Kalau itu masuk, ada total 20, saudara. Ini orang-orang baru loh, saudara. Ya, mereka mau belajar Alkitab. Nah, saudara-saudara, dibawa ke persekutuan melalui Zoom, lalu belajar firman Tuhan. Urut mulai Matius, sekarang Markus, sampai Markus pasal yang ke-5. Nah, Bapak Ibu, kita berdampak. Saudara bisa mengajak orang untuk datang ke beribadah, saudara. Lalu dikatakan apa? Membebaskan yang terbelenggu. Orang berdosa digambarkan seperti orang yang terbelenggu, saudara. Kuasa Injil, kuasa Kristus, itu yang bisa membebaskan yang terbelenggu. Lalu apalagi? Mencelikkan mata yang buta. Saudara, 2 Korintus 4 ayat 4 mengatakan apa? Orang buta karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Orang berdosa tinggal dalam kegelapan, dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga tidak bisa melihat terang kemuliaan Injil yang dikhotbahkan. Nah, itu tugas kita, saudara. Berdoa, memberitakan, supaya kuasa Injil, kuasa Kristus itu bekerja, lalu mencelikkan mata orang-orang yang buta rohaninya. Dan yang terakhir, memberitakan tahun rahmat telah datang. Kristus telah datang ke dalam dunia. Maka kita mengajak orang untuk datang kepada Dia,
Kebiasaan yang kedua, saudara-saudara, sudah diurapi Roh Kudus, jangan hanya senang dan bangga sudah dapat karunia Roh Kudus, karunia yang hebat-hebat, selesai, dinikmati sendiri. Tidak, saudara. Tapi kita boleh bagikan kepada orang lain. Seringkali orang Kristen terjebak dengan mengalami karunia dinikmati oleh dirinya sendiri, saudara. Dia senang karena dipakai di dalam gerejanya. Nggak salah, saudara. Tapi jangan lupa, seperti Kristus, kita boleh keluar, kita harus berdampak bagi orang lain. Lalu yang ketiga ini penting, saudara. Yang ketiga, kebiasaan Yesus ketika melayani, membawa orang yang mendengar, yang melihat, saudara, melihat Kristusnya. Ya, saya berusaha cari gambar yang di bawah itu. Saudara bisa bayangkan ya, ketika Yesus membaca kitab Yesaya, tadi ayat yang ke-20 mengatakan apa? Kemudian ia, saudara, dikatakan menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat dan duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara berkata, iya yang khotbah kan Yesus. Jadi semua mata tertuju pada Yesus. Lah kalau sekarang yang khotbah Pak Timotius, ya semua mata tertuju kepadanya. Kalau Pak Dipo yang khotbah, ya semua mata tertuju pada Pak Dipo. Kalau Ibu Jenny yang berkhotbah, semua jemaat tertuju pada ke Ibu Jenny. Betul, saudara. Tapi sebenarnya bukan berarti, saudara, seperti ini. Seringkali orang membanggakan siapa? Ketika jemaat mendengar khotbah. Pasti nomor satu, khotbahnya enak ya. Khotbahnya memberkati loh. Memenuhi kebutuhan dan pergumulanku. Lalu yang dikenal Yesusnya apa pengkhotbahnya, saudara. Pemain musik ketika melayani, WL singer ketika melayani, saudara. Lalu jemaat berkata apa? Pujiannya bagus, main musiknya nggak ada salahnya. Yang dipuji siapa? Oh si A. Oh dia yang main, makanya pinter. WL-nya dia, oh dia WL-nya. Makanya, saudara, aku senang. Nah, lihat, saudara. Kalau jemaat fokusnya bukan Yesus, maka hamba Tuhan itu apapun pelayanannya, walaupun bagus pelayanannya, bisa dinikmati oleh jemaat, maka pelayanan itu adalah pelayanan yang gagal. Sekali lagi ya, kalau jemaat lebih mengenal sang pengkhotbah, lebih mengenal WR, lebih mengenal singernya, lebih mengenal siapapun yang di mimbar, lebih mengenal Kristus, berjumpa dengan Kristus, maka itu pelayanan yang gagal total. Kenapa, saudara? Karena pada zaman Yesus, semua orang matanya tertuju kepada Yesus. Nah, biarlah saudara kita diajar pagi ini memiliki kebiasaan tidak mengagungkan Tuhan, mengagungkan manusia, tapi mengagungkan Tuhan. Lebih mengenal Tuhan dibanding mengenal manusia, siapapun dia yang melayani. Nah, Bapak Ibu, kita boleh diingatkan bagian yang sangat penting ini. Ketika saya dan saudara membaca Alkitab, kita menemukan Kristus apa tidak, mengalami Kristus apa tidak. Ketika beribadah kepada Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan apa tidak. Sebab kita beribadahnya asal kita beribadahnya sambil main, saudara. Siapa yang tahu? Lihat handphone, tapi yang dibuka bukan ayat Alkitab kan, tapi bisa WA atau Facebook atau Instagram atau yang lain kan. Yang tahu kan Tuhan, saudara. Walaupun di gereja ada CCTV, dia nggak takut sama CCTV. Takutnya sama pendeta, saudara ya. Harusnya takut sama Tuhan. Nah, makanya ayat pasti saya berikan di slide-nya ya, saudara. Supaya jemaat pandangannya ke sana gitu loh. Tapi ya saya nggak tahu lagi kalau saudara lihat yang lain. Nah, hari ini kita belajar bagaimana bisa menemukan Kristus kalau membaca Alkitabnya asal-asalan. Lalu dengar khotbah, saudara, harus Kristus sentris. Ketika khotbah Kristus sentris, Kristus yang diutamakan jadi fokus, maka jemaat pasti bisa menemukan Kristus. Kalau khotbah yang lain, jemaat pasti menemukan yang lain. Lalu di dalam pelayanan, saudara, manusianya atau Kristusnya yang dipuji. Nah, ini bagian yang sangat penting ya. Dan Yesus memiliki kebiasaan orang lain dibuat untuk memuliakan Bapa yang di surga. Bukan hanya sekedar mereka kagum dengan mujizat-mujizat, heran dengan mujizat-mujizat, takjub dengan mujizat-mujizat, tapi mereka harus dibawa semakin takjub, heran akan Kristus. Lalu yang keempat, yang terakhir, apa kebiasaan Yesus, saudara? Dan harusnya menjadi kebiasaan kita ya. Markus 6 ayat yang kedua mengatakan jemaat itu dibuat takjub. Coba kita baca ya, saudara.
terutama ayat yang keempat. Ya, Markus 6 ayat 4 ini. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengarkan dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Sudah lihat. Kalau tadi di Lukas pasal 4 Yesus hanya membaca salinan kitab Yesaya. Tapi pada kali ini, karena kebiasaannya pada hari Sabat, di bagian yang lain, di hari Sabat yang lain, perhatikan. Yesus masuk ke rumah ibadat dan, apa saudara? Yesus mengajar. Dan yang keempat, saudara, kebiasaan Yesus adalah membuat jemaat takjub akan dirinya. Bapak Ibu, kita bisa merenungkan ya. Kenapa jemaat itu takjub akan Tuhan? Seringkali jemaat takjubnya yang lain. Nah, hari ini kita boleh belajar, kita harus takjub kepada Tuhan, kagum dan heran akan firman Tuhan yang diberitakan. Karena Yesus ketika mengajar, firman Tuhannya berasal dari Bapa. Bukan berasal dari pemikiran manusia, buku-buku yang dikutip. Nah, kalau konteks sekarang kan begitu ya, saudara, ngutip Google tafsiran yang sudah semuanya ada di internet, mudah saja. Saudara, khotbah yang seperti itu, saya berkata, seperti firman Tuhan hari ini, tidak mungkin membuat jemaat takjub. Kenapa? Itu ada di Google. Ya, oh itu ada di internet kok. Jadi saya sudah baca. Tapi lihat saudara, Yesus menyampaikan firman yang berasal dari Bapa. Coba Yohanes 12 ayat 49-50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Lihat saudara, Yesus berkhotbah menyampaikan firman bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Karena dia telah mengatakan apa yang harus aku lakukan. Lalu ayat yang ke-50 dikatakan apa? Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi saudara, kenapa orang banyak mendengar pengajaran Yesus? Mereka kagum, takjub, karena firman yang Yesus ajarkan berasal dari Bapa. Lalu yang kedua, saudara, bagian akhir. Firman itu dari dirinya. Matius 5 ayat 21 sampai 44 sering ya berulang kali dikatakan, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Artinya apa, saudara? Markus 13 ayat 31 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan tidak akan berlalu. Jadi, saudara-saudara orang Kristen harus mencintai firman Tuhan, mencintai kitab suci dengan membaca, merenung dan melakukannya. Kenapa? Karena itu adalah hal yang kekal. Itu yang membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi, menjadi seperti Yesus dalam hal apa? Saudara-saudara harus memiliki kebiasaan masuk rumah ibadah dan membaca kitab suci. Yang kedua, kita menjadi berkat, pelayanan hidup kita berdampak bagi orang lain. Dan yang ketiga, pelayanan kita apapun yang kita lakukan, Yesus harus jadi fokusnya, bukan kita. Dan yang terakhir, kalau semuanya itu kita lakukan, pasti jemaat akan takjub. Kenapa? Karena pelayanan kita, saudara, berkuasa seperti Yesus melayani penuh kuasa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah kami jemaat-Mu boleh semakin mengerti. Kami harus memiliki kebiasaan yang sangat baik seperti Yesus yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat yang hari ini beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati apa yang dilakukan mereka semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.